Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di periode Merkuri retrograde kali ini, tanggal 15 sampai 29 Maret. Oke. Saya mulai aja bacaannya. Kenapa Gemini terimbas? Ya, karena menurut para ahli astronomi dan astrologi gitu ya, Merkuri retrograde kali ini ternyata mengimbas Gemini bersama dengan Virgo, Aries dan juga Pisces. Karena Merkuri retrograde-nya itu berada di Aries, tapi slightly goes to Pisces gitu. Coba di Google aja dah. Oke. Ada Seven of Swords yang terbalik, Ace of Swords yang terbalik. Why terbalik semua ini? Tapi ada Six of Wands yang tidak terbalik, and Page of Swords yang terbalik. The Magician. That's good. Saya bukainnya 5 aja ya. Tambahannya kartu yang lain nanti saya sesuaikan. Okay? So kartu yang pertama, Seven of Swords yang terbalik. Perasaan atau apa yang akan dialami oleh para Gemini di periode ini adalah ketika kalian ingin melakukan sesuatu and then ternyata kayak ragu-ragu apakah ini akan berhasil dengan baik atau nanti dampaknya bagaimana gitu. Ada keraguan-raguan di situ, ada hal-hal yang mungkin kalian pikir aduh ini nanti bagaimana gitu kan. Walaupun sebenarnya kalian para Gemini cukup cuek dan cukup berani mengambil resiko, tapi periode Merkuri retrograde ini membuat kalian sedikit menahan diri dari melakukan hal-hal yang memang menurut kalian nanti di kemudian hari resikonya mungkin akan kalian tanggung. Jadi kayak gitu. Apa ya? Kalau itu resonate ya boleh diomong resonate, kalau enggak juga ya namanya ini bukan personal reading ya, tapi general reading. Oke, Queen of Wands-nya juga terbalik. Karena beberapa hal kalian lihat sebagai hal yang tidak bagus untuk dilakukan, kemudian mungkin supportnya juga nggak ada, kemudian hal-hal yang menurut kalian harusnya bisa mendukung kalian, membantu kalian itu juga nggak ada. Jadi beberapa dari kalian berpikir tentang ini loh kalau saya lakukan sekarang nanti hasilnya bagaimana. Ini loh kalau saya lakukan sekarang nanti mungkin akan menyulitkan saya di kemudian hari, kayak gitu ya. Kalian berada di situasi yang mempertanyakan apa yang harus kalian lakukan atau menimbang-nimbang apa yang harus kalian kerjakan gitu. Karena ada semacam perasaan ya bisa dibilang galau atau tidak pasti di situ. Nah, memang periode Merkuri retrograde ini akan berpengaruh kepada hal komunikasi, gadget, dan juga hal-hal yang model begitu. My dear Gemini, jadi kalau emang rasanya seperti itu ya make sense. Buat saya sih masuk akal aja ya. Ambition, King of Swords. Ambisinya di sini bisa ambisinya Gemini yang ditekan atau ambisi dari orang yang dealing dengan kalian, jadi membuat kalian agak sedikit ragu gitu ya. Ini ambisi. Oke, kemudian next kartunya adalah Ace of Swords terbalik juga. Masih ada ketakutan kalian, dalam tanda kutip ketakutannya ya, untuk menggunakan power kalian atau apa yang bisa kalian lakukan seperti selama ini ya. Tapi di periode Merkuri retrograde ini rasanya menurut kalian tidak usah dilakukan aja apa gimana nih gitu ya. Ada sedikit keraguan di situ. Dari kartu pertama juga bilang seperti itu. Di kartu keduanya di mana
Ace of Swords-nya terbalik, sepertinya kalian tidak terlalu yakin untuk kali ini bisa menggunakan, sorry sebentar saya ambil kartu yang jatuh, ini kartu yang jatuh ya, menggunakan power kalian atau kekuatan kalian untuk melakukan atau menghadapi hal tersebut ya Gemini. Kartu yang jatuh adalah Four of Wands yang terbalik. Karena beberapa kali mungkin kalian mendapati bahwa apa yang kalian lakukan udah sepenuh hati, udah ya mengandalkan apa yang kebisaan kalian, apa yang kalian bisa, tapi nggak bagus gitu hasilnya, nggak baik hasilnya. So jadi ketika kalian berada di posisi yang kayak gitu, kayaknya kalian ingin menunda ya. Apakah memang harus ditunda karena pemikiran kalian tersebut, karena perasaan kalian tersebut, atau itu cuma baper doang? Itu kan mungkin pertanyaan sebagian dari kalian. Mungkin saya bukan sotoy, tapi kalau memang ini relate dengan kalian atau resonate dengan kalian, nah itu yang terjadi. Karena bagaimanapun Mercury retrograde mempengaruhi emosi seseorang, terutama yang terimbas beberapa Gemini, Virgo, Pisces dan juga Aries gitu ya. Coba kalau pertanyaannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan, Seven of Swords. Ya menurut saya kalau harus ditunda, tundalah. Karena ada possibility, ada kemungkinan para Gemini akan kehilangan sesuatu. Hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis, bisa juga percintaan ya. Karena ada possibility itu, karena ada kemungkinan itu, boleh ditahan aja dulu. At least atau setidaknya sampai Mercury retrograde-nya berlalu. Kapan? 29 Maret. Tapi perlu diingat, biasanya saya tambahin lagi seminggu. Jadi seminggu lagi tambahannya, baru setelah itu clear pikirannya dan bisa berpikir lebih jernih gitu ya. Oke, yang di tengah ada Six of Wands. Kesuksesan, keberhasilan yang akan dicapai oleh Gemini. Tentu saja, kalaupun ada perasaan ragu-ragu, it's okay. Tapi kesuksesan tetap berada di pihaknya Gemini ketika kalian sudah berhasil mengendalikan diri, sudah berhasil membuat hal-hal yang mungkin tidak usah dilakukan aja deh dulu gitu. Akhirnya beneran di stop sama Gemini, jadinya tidak ada kerugian di situ gitu ya. Tetap kalian akan mendapatkan kesuksesan ya, masih ada. Jadi kalau ada pikiran, ya mbak tapi galau nih, ya it's okay. Galau itu nggak apa-apa, bagus gitu. Pada saat Mercury retrograde terutama, karena masa ketika Mercury retrograde itu berlangsung, komunikasi biasanya terhambat atau tidak nyambung gitu. Jadi perlu memang dipikirkan. Oke, kalau kalian bertanya apa sih Mercury retrograde, saya sih sudah mention itu dan banyak banget kok literasinya, boleh di Google juga. Tapi intinya adalah planet Merkurius itu adalah planet yang mempengaruhi emosi secara komunikasi gitu di human being, di semesta. Jadi ketika itu retrograde, terlihat seperti berotasi terbalik ya, terlihat doang sih sebenarnya enggak. Itu membuat manusia berkomunikasinya ngacak gitu, agak-agak ada kendala di situ. Plus lagi jadi kembali ke masa lalu gitu. Jadi kalau misalnya kalian para Gemini berpikir tentang masa lalu, mantan dan lain sebagainya, please itu cuma Mercury retrograde doang gitu. Karena ada juga yang mikir gini, kok saya ngimpiin mantan sih? Oh berarti dia mikirin saya. Enggak gitu ya, enggak gitu. Enggak gitu, belum tentu gitu ya, belum tentu. Karena ini hanya imbas Mercury retrograde aja. Oke, ada Four of Wands-nya terbalik, oke. Kesuksesannya memang tetap akan tiba gitu. Cuma beberapa dari Gemini ketika melakukan
komunikasi yang buruk atau kesalahan dalam berkomunikasi, agak sedikit kurang nyaman ya, atau kurang aman di bidang karir keuangan dan bisnisnya nih ya. Jadi mungkin kesuksesannya di bidang yang lain, misalnya percintaan, keluarga, tapi karir keuangan dan bisnisnya agak-agak. Jadi memang yang mesti diatur apa? Komunikasinya. Oke. So, motivation, 3 of 1. Yang diperlukan memang motivasi untuk kalian para Gemini. Nggak usah panik, nggak usah gimana-gimana di periode Mercury retrograde ini. Tapi ya semoga bacaan ini bisa memotivasi kalian juga, karena kalian nyadar, oh ternyata memang ada fenomena Mercury retrograde yang sedang berlangsung dan mengimbas Gemini juga gitu ya. Kemudian Page of Sword-nya terbalik. Beberapa dari Gemini sudah meninggalkan kasak kusuk yang gak penting di hidup kalian ya. Mungkin dulu kalian berhadapan dengan berita-berita buruk, berita-berita yang gak baik gitu di kemarin-kemarin. Dan ketika Mercury retrograde ini rasanya kayak kok yang kemarin itu masih membekas ya, karena kan komunikasi dan juga emosi itu jadi teraduk-aduk ketika terjadi fenomena Mercury retrograde ini gitu. Tapi kalau kalian beranggapan bahwa udahlah, yang udah lewat tentang gosip atau tentang kabar burung yang gak bener itu, kalian bisa lewati itu atau kalian tinggalin itu karena itu kartunya terbalik ya, it's good, bagus. Kartu yang selanjutnya The Moon-nya juga terbalik. So ini berarti beberapa dari kalian sebenarnya bukan orang yang ya jahat gitu karena ngikutin gosip-gosip yang gak penting ya kan, tapi justru kalian merasa kayak ya ngapain mengikuti berita-berita yang gak baik, lebih baik melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya untuk diri kalian masing-masing. Dan itu juga berarti bahwa beberapa dari kalian sebenarnya bukan mengikuti insting, tapi secara sadar kalian memang sudah tidak peduli lagi dengan berita-berita yang gak baik yang datang di kehidupan kalian gitu. Ada The Lover, ada Choices, karena kalian memang mengerti bahwa kalian punya pilihan ya di bidang, terutama ini percintaan nih. Kalau tadi itu lebih ke karir keuangan dan bisnis di kartu sebelumnya, kalau kartu yang ini tentang percintaan ya, tentang percintaan yang merupakan apa ya, hal yang ya paling tidak di beberapa Gemini sedang difokusin gitu ya. Dan ada kabar-kabar yang mungkin tidak baik, tapi kalian tidak pedulikan itu karena kalian punya pilihan untuk memilih si ya pilihan hati kalian yang sekarang atau tidak, atau memilih yang terbaik aja di kehidupan kalian. Saya doakan yang terbaik yang datang ya. Selanjutnya ada kartu yang bagus banget dan ini terjadi di periode Mercury retrograde ini. Apa itu? The Magician. Anything can happen. Apapun bisa terjadi di kehidupannya para Gemini di periode Mercury retrograde ini. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mintakan gitu kan, atau fokuskan dalam kehidupan kalian, mau itu percintaan, mau itu karir keuangan dan bisnis, bisa tercapai sih, bisa tercapai, bisa didapatkan lah gitu ya. Ada halangannya nggak Mbak Lucy? Oke, kalau ada yang nanya gitu, ada halangannya nggak Mbak Lucy? Coba kita lihat kartu selanjutnya. Oke, Knight of Swords. Iya, ini terbalik ya, Knight of Swords. Kalau mau dibilang ini halangan bisa, tapi kalau menurut saya karena halamaknya masih numpuk di kehidupannya Gemini. Halamak dalam arti mungkin kalian masih terjebak masa lalu kalian masih memikirkan masa lalu kalian misalnya kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir, ini kan perkara Mercury retrograde aja yang memang kadang berimbasnya ke orang itu adalah kembali ke masa lalu gitu, mikirin mantan, mikirin yang dulu-dulu, nah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya itu nggak perlu ada ya.
lebih baik, kalau boleh cerita, pada saat saya membuat video, tapi untuk Virgo ya, bukan buat Gemini, itu ada yang bilang ya semoga di periode Merkuri retrograde ini saya mendapatkan kabar dari mantan. Saya bilang ngapain, mantan mah udah mantan, cuekin aja. nggak usah diperhatiin lagi gitu, mendingan sesuatu yang baru. Tapi imbas dari Merkuri retrograde memang seperti itu gitu ya. So kalau bisa dibilang itu halangannya, ya itu halangannya, karena kalian menginginkan sesuatu sementara masih terjebak di masa lalu, ya itu jadi halangan kan. Dan kartu selanjutnya ada The Tower. Harus ada destruction, harus ada perubahan besar yang terjadi di hidup kalian. Sebagian dari kalian ya akan mengalami itu, perubahan besar. Kalian udah gak mikirin masa lalu lagi gitu, yang penting masa depan kalian cerah, gilang gemilang gitu ya. Masa lalu mah bodo amat, udah gak dipikirin lagi. Nah, kalau itu terjadi, dan kalian bisa mendapatkan apa yang memang kalian fokuskan dan inginkan gitu ya. Oke. So, pertanyakan satu hal tentang percintaan dan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, my dear Gemini. Oke, percintaan saya jawab dengan no. Eight of Swords. Dan karir, keuangan, dan bisnis, yes. Ya, ada justice, ada kemenangan di sini. Oke, so terakhir dari Angel's Guide to Oracle Card untuk kalian, pesannya adalah do the work. Ini urusannya kalian para Gemini, untuk ngatur gimana hidup kalian ya di periode Merkuri retrograde ini. Oke, sekian bacaannya my dear Gemini. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kita akan ketemu lagi di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.